Teman-teman, ini adalah makanan seruit. Seruit ini adalah makanan khas daerah Lampung. Nah, kalau kita hubungkan dengan materi kimia, seruit ini tuh dapat dijadikan sebagai bahan ajar untuk materi kimia, yaitu dengan materi asam basa. Di seruit ini kan ada sambal. Nah, di sambal itu terdapat jeruk yang berhubungan dengan asam basa. Lalu ada tempoyak. Nah, pada proses fermentasi tempoyak ini juga berhubungan dengan kimia. Yang selanjutnya itu adalah pembakaran ikan. Nah, dalam proses pembakaran itu terjadi materi kimia. Nah, dari ketiga itu memiliki hubungan dengan materi kimia. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, yuk simak materi selanjutnya. Mengenal apa itu seruit. Pasti mereka bertanya-tanya apa itu seruit, bagaimana rupanya, dan juga bagaimana rasanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang seruit khas dari Provinsi Lampung secara singkat. Tetapi sebelum masuk ke pembahasan tentang seruit, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang tradisi nyeruit. Nah, jadi tradisi nyeruit ini merupakan tradisi makan-makan yang dilakukan oleh masyarakat Lampung secara turun-menurun dengan tujuan menumbuhkan keakraban dan kebersamaan antara anggota keluarga dan maupun orang lain. Nah, di mana tradisi nyeruit ini diartikan oleh masyarakat Lampung sebagai alat pemersatu kebersamaan. Nah, di mana tradisi nyurit ini biasa dilakukan oleh masyarakat Lampung pada acara-acara besar yang ada di Provinsi Lampung, seperti upacara pernikahan, upacara adat, dan juga upacara keagamaan. Nah, jadi tradisi nyurit ini merupakan kegiatan makan-makan yang dilakukan oleh masyarakat Lampung dengan mengkonsumsi seruit. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang seruit nih. Jadi, seruit adalah olahan makanan khas Provinsi Lampung yang merupakan kombinasi dari olahan ikan yang dibakar atau digoreng yang dikombinasikan dengan lalapan dan juga berbagai macam jenis sambal yang dijadikan satu hidangan yang menjadi satu kesatuan dalam satu hidangan. Kemudian masyarakat Lampung biasa mengonsumsi seruit ini tanpa menggunakan alat bantu makan seperti sendok maupun garpu, di mana masyarakat Lampung ini biasa mengkonsumsi seruit dengan menggunakan tangan langsung, di mana menggunakan tangan langsung ini dipercaya dapat mempertambah atau menambah cita rasa yang ada pada seruitnya sendiri. Kemudian seruit yang terdiri dari berbagai macam jenis olahan yang terdiri dari ikan yang dibakar atau digoreng, lalapan dan juga sambal, ini membuat cita rasa yang ada di dalam seruit ini beraneka ragam, sehingga cita rasa yang ada di seruit ini dikatakan sebagai cita rasa yang ramai karena terdiri dari berbagai macam rasa seperti pedas, asin, asam, manis dan juga gurih yang menjadi satu kesatuan di dalam satu hidangan. Kemudian rasa asam yang ada di seruit ini merupakan ciri khas dari seruit khas Lampung itu sendiri. Nah, di mana rasa asam yang ada pada seruit ini berasal dari jeruk nipis maupun asam Jawa yang ditambahkan di dalam seruitnya itu sendiri. Kemudian asam yang ditambahkan di dalam seruit ini dikenal memiliki banyak manfaat bagi tubuh, di mana asam jawa ini dapat berperan aktif sebagai antioksidan, antiinflamasi, antiviral, antifungi, dan juga antibiotik. Kemudian kandungan fenolik yang ada di dalam kandungan asam jawa ini juga mampu melindungi tubuh dari kerusakan oksidatif dan dapat mencegah mutagenesis, karsinogenesis, penuaan, dan adheoklorosis. Berikut adalah proses pembuatan seruit. Cara pembuatan seruit terbilang cukup sederhana dan bahan-bahan yang digunakan juga mudah ditemui di dapur. Masyarakat Pepadun yang tinggal di bantaran sungai memanfaatkan ikan sungai seperti lele, layis, baung, dan belida. Sedangkan masyarakat Lampung Saibatin memanfaatkan ikan hasil tangkapan laut seperti gurame, tongkol, dan ikan mas. Dalam prosesnya, ikan dapat dimasak. Terdapat dua cara untuk mengolah ikan, digoreng ataupun dibakar dengan bumbu yang sudah dihaluskan. Jika menggunakan ikan yang dibakar, ikan dibumbui terlebih dahulu dengan campuran bawang putih, garam, kunyit, dan jahe yang telah dihaluskan dan dibalurkan merata ke tubuh ikan.
Selanjutnya, ikan dibakar selama sekitar 10 menit di atas bara api. Jika ikan sudah setengah matang, olesi dengan kecap manis dan campuran bumbu bawang putih, garam, dan ketumbar yang sudah dihaluskan dan lanjut dibakar sehingga matang sampai berwarna merah kecoklatan. Sedangkan sambal yang digunakan dalam seruit dapat berupa sambal terasi, sambal tempoyak, atau sambal mangga. Namun, biasanya yang digunakan adalah sambal terasi yang terbuat dari cabai termasuk cabai merah dan juga cabai kecil, garam, micin, rempai, dan terasi. Rempai lebih digunakan daripada tomat karena masyarakat Lampung lebih menyukai rempai yang memiliki kadar air tinggi sehingga sambal terasi akan terasa lebih cair dibanding sambal terasi biasanya. Terasi yang digunakan dalam pembuatan seruit tiap daerah berbeda-beda, seperti ikan dan terasi udang. Namun pada umumnya terasi yang dipakai adalah terasi udang yang dibakar terlebih dahulu supaya aroma dan rasa menjadi lebih kuat. Selanjutnya, semua bahan ditumbuk sampai halus dan tercampur secara merata. Untuk menyantap ikan ini terdapat 2 cara khusus yang digunakan, yaitu tuang sambal terasi, suiran ikan, terong bakar, tempoyak, dan timun yang telah diambil bijinya, kemudian diletakkan dalam satu wadah atau mangkok. Setelah itu, semua bahan diaduk menjadi satu hingga merata. Proses pencampuran semua bahan inilah yang disebut seruit. Selanjutnya yaitu hubungan seruit dengan materi kimia. Yang pertama yaitu adalah fermentasi tempoyak. Nah, lama proses pembuatan fermentasi tempoyak ini yaitu selama 7 hari, di mana daging durian yang awalnya itu masanya padat akan berubah menjadi massa semi solid. Lalu dalam fermentasi tempoyak ini karbohidrat itu awalnya dirombak menjadi glukosa. Nah, glukosa itu akan difermentasikan oleh bakteri asam laktat atau BAL sehingga menghasilkan asam laktat, etanol, dan CO2. Nah, dari proses reaksi antara glukosa menjadi asam laktat itu ada hubungannya dengan kimia. Lalu kan tadi glukosa itu difermentasikan oleh mikroorganisme yaitu bakteri asam laktat. Sehingga ini ada hubungannya dengan biologi. Nah, jadi materi yang cocok untuk pembahasan fermentasi tempoyak yaitu biokimia karena ada hubungannya dengan biologi dan kimia. Dan itu bisa dimasukkan ke materi biokimia. Seperti itu. Oke, jadi selanjutnya itu ada hubungannya dengan asam basa. Nah, sambal seruit sendiri merupakan makanan khas Lampung yang terbuat dari bahannya itu cabai, bawang merah, bawang putih, terus jeruk dan juga garam. Jadi jeruk yang digunakan itu bisa berupa jeruk sate maupun jeruk nipis. Jadi karakteristik kimia yang berada pada sambal tersebut ialah jeruknya. Jeruk sendiri merupakan komponen utama yang memberi keasaman. Lalu jeruk ini kan bersifat asam sitrat yang cukup tinggi sehingga mampu menurunkan pH pada sambal. Nah, pH pada sambal itu apabila pH-nya netral, maka dia akan mudah ditumbuhi oleh mikroorganisme patogen. Berbeda dengan sambal yang memiliki pH yang cukup rendah, seperti seruit tadi, dia lebih tahan lama daripada sambal yang memiliki pH yang netral. Nah, jadi hubungannya seruit ini dengan asam basa yaitu bisa berhubungan dengan pH dan juga kesetimbangan pada asam basa. Nah, dalam sambal tersebut bukan hanya sebagai cita rasa yang memberikan keasaman jeruk tadi, tetapi juga sebagai menjaga kesetimbangan dalam makanan sambal tersebut sehingga dia itu bisa bercampur dengan basa yang lain seperti pada garam dan juga senyawa-senyawa basa yang lemah sehingga mampu membentuk rasa kestabilan pada sambal tersebut. Jadi selanjutnya itu ada reaksi Maillard. Reaksi Maillard ini
merupakan reaksi non-enzimatik yang kompleks yang berperan dalam perubahan warna, terus aroma pada makanan, dan juga ciri makanan itu gurih pada pembakaran ikan dari proses seruit tadi. Nah, ikan yang dibakar berubah warna kecoklatan, terus memiliki aroma yang khas dan juga rasa yang gurih, itu merupakan reaksi Maillard ya teman-teman. Jadi reaksi Maillard itu juga merupakan reaksi yang terjadi ketika asam amino dari protein itu bereaksi dengan gula pereduksi yang ada pada jaringan ikan. Itu bereaksi secara alami. Biasanya itu pada suhu di atas 140 derajat Celcius. Nah, peran reaksi Maillard juga itu berperan sebagai penghambat suatu senyawa akrilamida. Nah, senyawa akrilamida ini merupakan senyawa yang terbentuk akibat pembakaran makanan yang terlalu lama. Jadi, reaksi Maillard ini juga perannya itu sebagai perubahan warna. Jadi kita tahu nih kalau ikan yang dibakar berubah warna menjadi coklat, terus sudah memiliki aroma yang khas dari pembakaran makanan, pembakaran ikan, dan juga kita tahu aromanya, terus warnanya kecoklatan, berarti dia sudah matang. Itu merupakan reaksi Maillard. Nah, supaya ikan yang kita bakar itu tidak terlalu lama dibakarnya sehingga tidak membentuk yang namanya senyawa berbahaya seperti akrilamida tadi. Nah, gitu.